pada perkataan wa annahu ta'ala ba'asa sayyidina Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalq lihidayatihim wa takmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizatil zahirah wa annahu ta'ala ba'asa sayyidina Muhammadan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Nabi Muhammad ini adalah abdah, hambanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulahu, dan utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikannya, diutuskannya Nabi Muhammad ini adalah sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan jadi anaknya, bukan sebagai pengganti Allah jadi anaknya Allah atau sebagai Tuhan, bukan. Akan tapi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagai hamba dan utusan. Sehingga tidak boleh, walaupun seagung-agungnya Nabi Muhammad, semulia-mulianya Nabi Muhammad, kita tidak berkenankan untuk menyembah Kanjeng Nabi Muhammad. Dan tidak ada daripada umat Nabi Muhammad, tidak ada. Walaupun kita bersolawat, berkunjung kepada Muhammad, doa di besarnya Muhammad, tidak ada. Semua daripada umat Nabi Muhammad yang mengkultuskan atau menyembah Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tapi cuma apa? Karena kerinduan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, karena memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad, karena bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai hambanya dan sebagai utusannya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila jami'il khalq, kepada semua daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada di bawahnya Kanjeng Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah makhluk ciptaan Allah yang paling Allah cintai. Sampai dikatakan di dalam suatu hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Wahai Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya. Wujudnya kita, wujudnya dunia, wujudnya tempat ini, wujudnya langit, wujudnya gunung, wujudnya kita semuanya, lautan, itu semuanya adalah berkah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu diingat, Nabi Muhammad ini adalah hambanya Allah, hambanya Allah dan utusannya Allah. Maka tidak ada, bahkan kalau kita mendengar oh Nabi ini jadi anaknya Tuhan, tidak ada itu. Kalau kenapa Nabi ini jadi anak Tuhan? Oh ya, karena seorang Nabi ini tidak memiliki ayah, lahir cuma dari seorang ibu, ya kan? Nabiullah siapa ini? Sinten? Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang ibu, tidak punya ayah. Akhirnya dikatakan siapa? Anak Tuhan. Bukan anak Tuhan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak. Harusnya kalau tidak punya ayah dikatakan anak Tuhan, ada yang jauh lebih berhak. Siapa itu? Nabiullah Adam alaihissalam. Harus lebih berhak beliau. Kenapa? Karena beliau tidak punya ayah, tidak punya ibu. Lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Kenapa Nabi Adam dikatakan anak Tuhan? Diutus Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada semua makhluk, baik itu jin, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuhan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini memberikan syafaat, memberikan rahmah, kasih sayang kepada semua makhluk. Bahkan banyak cerita kalau kita baca sirah, termasuk daripada kemuliaan Nabi Muhammad, banyak hewan-hewan itu yang ngadu kepada Rasulullah dan mendapatkan pertolongan daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Hewan-hewan ditolong oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad? Lihidayatihim, agar kita mendapatkan hidayah, agar kita mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitakmili ma'asyihi, dan tujuan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan kebutuhan, kesempurnaan daripada kehidupan kita di dunia ini.
Untuk urusan dunia kita disempurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Apa perannya Kanjeng Nabi Muhammad dalam kehidupan kita? Bukankah kita untuk hidup ini cukup dengan usaha kita, dengan kerja kita, dengan uang kita, makan yang kita peroleh? Tidak itu saja. Akan tapi semua kehidupan kita sudah diatur oleh syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Gimana? Tujuannya agar hidup di dunianya selamat, di akhiratnya lebih selamat lah. Ditakdir ma'asyih, untuk menyempurnakan kehidupan di dunia mereka, wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan besok kelak di akhirat mereka. Sehingga kita di dunia ini dituntut oleh Kanjeng Nabi Muhammad, dituntun oleh Kanjeng Nabi Muhammad, diajari oleh Kanjeng Nabi Muhammad agar kita selamat, agar kita hidupnya sehat, agar hidupnya kita bersih, agar hidupnya kita bahagia. Maka semuanya ini panduan ajaran ini sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Contoh di dalam kehidupan dunia kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kemarin lagi rame-ramenya virus, dan alhamdulillah sekarang virusnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa diberikan sehat wal afiat. Itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, suka wudu, ya kan? Jaga kebersihan. Tidak usah diajarkan dipasang kerang-kerang. Orang muslim, orang yang ikuti Nabi Muhammad, ikuti jalan Muhammad, ikuti sunnah Nabi Muhammad, pasti bersih. Kenapa? Dalam apa? Sehari 5 kali dia ngapain? Dia wudu, ya kan? Wudu bersih kan? Bukan hanya tangannya saja yang dicuci, ya kan? Napanya? Wajahnya juga dicuci, ya kan? Kakinya juga dicuci. Kalau cuci tangannya tok dicuci, mau tidur kubul lagi. Apanya ini? Kasurnya kotor semuanya. Kenapa cuci tangan tok? Lebih tidak, syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi sempurna. Mau makan diajarkan cuci tangan. Bahkan diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kalau mau makan itu sunnahnya, dan ada memang ajarkan nama kalau mau makan itu pakai garam dulu. Jadi memang sesuai dengan ternyata dideteksi, ya, dipelajari oleh dokter, ternyata memang betul. Jadi kalau orang mau makan dimulai dengan memakan garam dulu walaupun sedikit, dimasukkan, ya, pegang pakai tangan ini, celupkan, habis itu dimasukkan, ditaruh di lidahnya, ini menetralisir, ya, menghapus, menghancurkan kuman-kuman yang akan menggerogoti penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Dan ini sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Makannya pakai tangan. Tapi ya garamnya dikit aja. Mau sendok gimana? Wah ini sunnah ini biar sehat. Barang baru beli sekilo ya dimakan dulu ya, nggak sehat malah. Overdosis. Sama kayak orang. Apa? Kamu asalnya? Aneh ngomongin bodrek, beli bodrek ke toko, akhirnya beli bodrek 4, ya, langsung diminum semuanya, biar cepat sembuh. Ya tidak sembuh itu, bisa berangkat langsung itu nanti setelahnya, sesuai dengan dosisnya. Habis itu makan, diatur oleh Kanjeng Nabi Muhammad, sunnah makan, termasuk sunnah makan itu pakai tangan daripada sendok. Lebih mana? Bagus mana? Makan pakai sendok sama pakai tangan? Pakai tangan. Kenapa? Ini sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini ajarannya bukan dari Nabi Muhammad, akan tapi tuntunannya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok pakai tangan lebih sehat? Iya, ternyata kalau kita makan pakai tangan, itu makanan yang kita pegang pakai tangan itu lebih cepat untuk hancur di dalam perut kita, di dalam lambung kita. Makanya biasanya tekuk, takut bau, kan gitu biasanya. Coba tekuk lah ya, takut bau. Kenapa? Karena ini memang ada zatnya, ini sudah dibekali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Oh makannya duduk, minumnya duduk. Kenapa kok harus duduk?
Bahwasanya kalau kita memang diajarkan dari ajaran-ajaran yang tidak datangnya daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW, agar kita jauh daripada kanjeng Nabi Muhammad. Biar makannya berdiri. Biasanya acara-acara nih, oke. Jadi tempat duduknya ada disiapkan, penting ada mejanya, tempat makan. Jadi makannya berdiri, kayak mahalul qiyam, kayak orang baca sholawat. Minum berdiri, makannya berdiri. Tujuannya apa? Agar kita jauh daripada kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan makan duduk, minum juga duduk. Kenapa sih kok duduk? Ternyata dideteksi, dipelajari oleh dokter. Ternyata kalau orang makannya duduk sama makan minumnya duduk, itu di dalam tubuh itu ada filternya, ada saringannya. Nah, mungkin kalau seandainya kita makan di situ ada virus, ada penyakit, ada bakteri yang jahat yang masuk ke dalam tubuh kita, terus kita makannya dalam posisi dalam keadaan duduk, maka saringannya ini akan terbuka. Filternya ini akan terbuka. Kapan terbuka? Tatkala kita duduk. Kalau kita makannya berdiri, akan langsung masuk itu, hilang itu. Makanya apapun yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka akan membawa kebaikan kepada kita, baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Wa ma'adin, dan untuk urusan akhirat mereka, kita diajari untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyaduhu bi mu'jizatil zahirah, dan kanjeng Nabi Muhammad SAW diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mukjizat-mukjizat yang tampak, yang zahir. Tujuannya apa mukjizat ini? Agar orang yang ragu atas kenabian dan kerasulan kanjeng Nabi Muhammad, mereka tidak ragu lagi dan yakin kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mukjizatnya kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini sebelum beliau diangkat sebagai nabi, sebelum diangkat jadi rasul, kalau sudah jadi nabi, saya jadi rasul, itu kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah disebut namanya mukjizat. Tapi kalau sebelum diangkat menjadi seorang nabi, apa namanya? Apa namanya? Namanya adalah irham. Jadi mulai nabi ini, mulai kecil ini sudah banyak kelebihan-kelebihannya, khususiyahnya sudah banyak. Sehingga mulai kecil ini kanjeng Nabi Muhammad kalau jalan, beliau berjalan panas-panas terik matahari, beliau ini dipayungi oleh awan. Sehingga Nabi Muhammad tidak pernah merasakan yang namanya kepanasan, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sarang gula, mau preman ada gigi, mau selamat. Payungan. Kalau itu dipayungi sama awan juga. Mendung. Ojennya sekarang. Jadi preman ojennya. Plus ada pendinginnya. Nabi Muhammad mulai kecil kayak gini. Bahkan mukjizatnya Nabi Muhammad ini tidak ada bayangannya. Kalau kita kan ada bayangannya. Kalau kita angkat ada cahaya, baik cahaya matahari atau cahaya rembulan atau cahaya lampu, itu ada bayangannya. Tapi kanjeng Nabi Muhammad tidak ada itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad mengalahkan daripada semua cahaya, baik cahaya matahari ataupun cahaya rembulan, apalagi cahaya cahaya kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga ini adalah mukjizat daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan salah satu terakhir mukjizatnya kanjeng Nabi Muhammad, dan banyak sekali daripada mukjizatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah beliau pernah membelah bulan, sehingga ada seorang yang tidak yakin, makanya diberikan mukjizat. Tujuannya apa? Mungkin ada orang yang ragu, tidak mau percaya kepada kanjeng Nabi Muhammad, sehingga datangnya mukjizat itu menguatkan keimanannya, sehingga datang kepada Nabi Muhammad, ini ya, kamu betul Nabi? Iya betul, aku seorang Nabi. Betul Rasul? Iya, aku seorang Rasul. Aku pengen tahu mukjizatnya. Coba ini bulan ini, kalau bulan ini bisa kau belah, ya, maka aku akan masuk Islam. Sehingga angkat beliau tangannya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berdoa, dan beliau gerakkan tangannya, satunya ke kanan, maka bulan ini terbelah ke kanan satunya.
Yang satunya beliau gerakkan ke kiri, maka bulan ini terbelah satunya ke kiri. Dan itu tertulis sejarahnya. Dan beberapa orang yang pernah datang ke bulan itu memang melihat ternyata di bulan ini tidak bulat, tidak seser gitu. Ternyata memang ada bekas belahan. Dan itu memang adalah mukjizatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengimani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup dalam keadaan muslim dan wafat tetap dalam keadaan muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari fakir, kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.